Jadi ada Papua Barat Daya, mereka harus hidup kembali. Nah itu kemudian institusi-institusi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan hutan ini. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Provinsi Papua Barat Daya ini menggelar rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan peredaran hasil hutan ilegal di Kota Sorong pada Kamis 20 November 2025 hari ini pemirsa, dan rakor dibuka Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat Daya Atika Rafika. Dalam sambutannya, Atika menyampaikan Papua Barat Daya memiliki hutan tropis paru-paru dunia, sumber kehidupan masyarakat adat, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus fondasi ekonomi hijau daerah. Untuk informasi lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Taufik Nuhuyanan, wartawan Tribun Sorong. Rekan Taufik, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya Taufik Nuhuyanan, reporter Sorong.com, dapat saya laporkan bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran hasil hutan ilegal di Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi bersama di Kota Sorong pada Kamis 20 November 2025, di mana rapat koordinasi ini dibuka secara langsung oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat Daya Atika Rafika yang dihadiri perwakilan kabupaten kota, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pada kesempatan itu, Justina dan Tribuners, Atika mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat Daya memiliki hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Selain itu juga sebagai sumber kehidupan masyarakat adat, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus sebagai fondasi ekonomi hijau di daerah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam juga Atika menyampaikan 4 instruksi penting. Yang pertama yaitu memperkuat sistem pencegahan, yang kedua penindakan tegas tanpa kompromi, yang ketiga pemberdayaan adat, dan yang keempat yaitu percepatan ekonomi hijau di Provinsi Papua Barat Daya. Atika berharap melalui rapat koordinasi ini dapat menghasilkan kebijakan taktis yang kuat dan berdampak terhadap perlindungan hutan di Provinsi Papua Barat Daya. Justina dan Tribuners, pada kesempatan itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terus memperkuat sistem pengawasan, termasuk penertiban pemanfaatan kayu dan peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dia juga menekankan agar potensi hasil hutan di Provinsi Papua Barat Daya harus dikelola dengan benar melalui izin yang sah serta mekanisme yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat setempat. Julian Kelly Kambu juga mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat dalam peredaran kayu ilegal di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, serta mengutamakan mekanisme pemanfaatan hutan yang sesuai dengan aturan. Justina dan Tribuners, dalam kesempatan itu juga Julian Kelly Kambu menegaskan kepada para tamu undangan agar melalui rakor ini dapat menghasilkan satu kebijakan yang efektif dan membantu pemerintah. Demikian rekan Justina yang dapat saya informasikan dari Sorong, Papua Barat Daya. Papua Barat. Jadi ada Papua Barat Daya, mereka harus hidup kembali. Nah itu kemudian institusi-institusi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan hutan ini, maka saya ingin ekspresi sedikit bahwa peredaran kayu hari-hari ini, isu ini sangat menarik. Pemanfaatan hasil hutan kayu di Papua Barat Daya yang punya izin ini ada 4. 4 ini juga sudah mati suri. Hidup sedang punya izin itu. Ada 18 industri kayu yang di Papua Barat.
Jadi ada beberapa daya mereka harus hidup kembali. Nah itu kemudian institusi-institusi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan hutan ini, maka saya ingin stressing sedikit bahwa peredaran kayu hari-hari ini, isu ini sangat menarik. Pemanfaatan hasil tukar kayu di Papua Barat Daya yang punya izin ini ada 4 ini juga sudah mati suri. Hidup sedang punya izin itu. Ada 18 industri kayu yang Papua Barat. Jadi ada Papua Barat Daya mereka harus hidup kembali. Nah itu kemudian institusi-institusi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan hutan ini, maka saya ingin stressing sedikit bahwa peredaran kayu hari-hari ini, isu ini sangat menarik. Pemanfaatan hasil tukar kayu di Papua Barat Daya yang punya izin ini ada 4 ini juga sudah mati suri. Hidup sedang punya izin itu. Ada 18 industri kayu yang Papua Barat. Jadi ada Papua Barat Daya mereka harus hidup kembali. Nah itu kemudian institusi-institusi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan hutan ini, maka saya ingin stressing sedikit bahwa peredaran kayu hari-hari ini, isu ini sangat menarik. Pemanfaatan hasil tukar kayu di Papua Barat Daya yang punya izin ini ada 4 ini juga sudah mati suri. Hidup sedang punya izin itu. Ada 18 industri kayu yang Papua Barat. Jadi ada Papua Barat Daya mereka harus hidup kembali. Nah itu kemudian institusi-institusi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan hutan ini, maka saya ingin stressing sedikit bahwa peredaran kayu hari-hari ini, isu ini sangat menarik. Pemanfaatan hasil tukar kayu di Papua Barat Daya yang punya izin ini ada 4 ini juga sudah mati suri. Hidup sedang punya izin itu. Ada 18 industri kayu yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.